Shalom semuanya. Apa Ya Allah, kabar saudara? Ya, mari luar kita buka di biasa. dalam Matius 16 saudara, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-28. Saya bacakan buat saudara, saudara simak baik-baik di dalam Matius 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-28. Ya, saya bacakan buat saudara. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan orang Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti dan 5.000 orang itu, dan beberapa bakul roti kamu mengumpulkannya kemudian? Ataupun akan 7 roti dan 4.000 orang itu dan beberapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam, dan kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia,
tetapi kehilangan nyawanya dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terutama orang yang melakukan kebenaran tersebut di dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita belajar saudara di dalam Matius 16 ini ada satu berkat yang luar biasa tentang namanya sebuah penderitaan. Kenapa saya bilang itu berkat, saudara? Saya berdoa, saudara, menderita bersama-sama dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan akan digenapi, saudara. Kita kan mintanya kan firman Tuhan digenapi, toh. Berkat. Berkat ini berkat, saudara. Menderita itu berkat, loh, saudara. Betul. Alkitab katakan, kita ini bukan dikaruniakan untuk saja percaya, tetapi untuk menderita bagi Yesus. Ketika kita memilih atau menentukan satu sikap dalam hidup ini, contoh saudara, baptisan kemarin saudara. Sebelum kita dibaptis kan pasti kita buka ayat saudara, betul ya? Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, betul ya? Mengubur yang lalu dan menjadi hidup yang baru. Sama saudara sebenarnya. Kalau kita mau menggenapi firman Tuhan, kita harus namanya menderita saudara. Amin. Karena tanpa penderitaan tidak mungkin ada namanya kemuliaan, betul ya? Nggak akan pernah saudara mendapatkan namanya sebuah kemuliaan, tidak mungkin engkau mendapatkan namanya berkat kalau engkau tidak menderita. Alkitab katakan mulai dari sejak zaman perjanjian lama di dalam namanya kisah Adam, saudara. Itu sudah dikatakan jelas sekali, kita menderita loh saudara. Susah payah saudara, mengusahakan hasil namanya tanah itu saudara. Tetapi saya percaya, saya berdoa saudara, bahwa di dalam Yesus Kristus, kita harus belajar saudara, bahwa hari-hari ini kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu lewat namanya sebuah penderitaan saudara. Orang itu kalau disuruh menderita, nggak ada yang mau saudara. Betul ya? Saya ini kadang-kadang tanya, siapa yang mau menderita? Oh, nggak ada yang ngacung saudara. Tapi siapa yang mau berkat? Oh, ngacung semua saudara. Karena orang hari-hari ini untuk menderita nggak mau. Tapi kalau kita lihat, saudara, perikop di atas itu apa, saudara? Pemberitahuan yang pertama, saudara. Padahal masih ada 3 lagi, saudara. 4 kali pemberitahuan. Supaya kita ini mengerti bahwa Yesus itu menderita. Kadang-kadang kita ini nggak sadar, saudara, kalau kita baca Alkitab, kita teliti baik-baik, bahwa di dalam sebuah penderitaan itu ada berkat yang tidak ternilai, saudara. Amin. Karena di dalam sebuah penderitaan itu Tuhan ingin tunjukkan siapa sebenarnya dalam hidup ini, saudara. Yang ada, saudara. Amin. Alkitab katakan di dalam 1 Korintus, saudara, Paulus pernah berkata begini, jika aku lemah, maka aku kuat. Betul ya? Bahkan namanya Paulus itu pernah berkata, kalau bisa duri dalam daging ini diambil, tetapi cukuplah kasih karuniamu, justru di dalam kelemahanku lah kuasamu semakin sempurna. Ternyata kalau kita ini menderita, saudara, kuasa Tuhan itu semakin sempurna. Katakan amin. Saya berdoa saudara menderita. Tetapi bersama Yesus, saudara. Amin. Mari kita buka sebentar, saudara. Ada 3 hal, saudara, yang mau saya bagikan untuk namanya pagi hari ini. Bagaimana kita ini serupa seperti Kristus, saudara. Karena kalau kita cek, kita pelajari baik-baik di ayat yang ke-16 sampai 21, itu ada syarat, saudara.
Syarat yang pertama, dia berkata begini, saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, saudara. Jadi untuk kita ini menjadi serupa seperti Yesus, kita harus yang pertama menyangkal dirinya, saudara. Menyangkal diri, saudara. Apa itu menyangkal diri, saudara? Saudara pasti bertanya apa menyangkal diri? Diri ini namanya daging, saudara, betul ya? Kalau kita ini menyangkal kedagingan kita, menyangkal namanya pikiran kita, perasaan kita, tekad kita, saudara, untuk tetap hidup seperti namanya Kristus. Nggak gampang, saudara, namanya menyangkal diri hari-hari ini, betul ya? Menderita itu, apalagi menderita namanya daging ini. Orang kadang-kadang punya namanya keinginan hari-hari ini. Maaf, saudara, saya ini kadang-kadang kok ngelihat berita ini mangkel, saudara. Mangkalnya kenapa, saudara? Kita semua lock di rumah semua. Orang pada keluyuran, saudara, hari-hari ini. Kadang-kadang orang itu tidak menghargai namanya perjuangan, saudara. Saya lihat banyak namanya asisten-asisten atau dokter, perawat-perawat itu kan sudah berjuang ya untuk namanya hidup atau namanya COVID-19 ini. Seharusnya kita hargai, saudara. Saya lihat orang itu, waduh, seperti saudara tahu ayam, saudara, keluar dari kombong itu, saudara. Wah, rame bejubel, saudara, di mana-mana menjelang namanya Lebaran, saudara. Ya itulah, tapi yang terjadi orang hari-hari ini seperti itu, saudara. Tidak bisa namanya mengendalikan namanya keinginan, saudara. Orang itu kadang-kadang menderita bukan karena dia kekurangan, betul ya? Karena keinginan, saudara, betul ya? Daging ini kepinginnya yang enak terus, saudara. Kepingin makannya yang enak terus. Kepingin namanya refreshing terus, betul. Yang kepingin pokoknya apa yang dia inginkan harus tercapai. Orang salah, saudara, kalau mengikuti keinginan, saudara. Tapi belajarlah untuk namanya menahan segala sesuatu. Berusaha namanya mencukupkan segala sesuatu. Lu Paulus itu pernah berkata, saudara, dalam segala hal itu bukan rahasia bagiku, tetapi aku berusaha mencukupkan dengan apa yang ada, saudara. Karena keinginan daging ini selalu bertentangan dengan namanya keinginan roh, saudara. Loh, Yesus pada waktu dicobai di padang gurun, bisa saja dia buat segala sesuatu. Dia bisa rubah namanya roti itu menjadi batu. Dia bisa namanya melakukan begitu banyak luar biasa kalau dia mau. Tetapi dia tidak menuruti namanya keinginannya. Tetapi keinginan Bapaknya, saudara. Betul ya? Kalau kita ngikuti daging hari-hari ini, kepinginnya maunya enak, percaya sama saya. Saudara nggak akan mau namanya menderita, betul ya? Nggak akan mau namanya susah-susah. Pokoknya yang penting saya maunya pahaan, sukacita, saya maunya happy-happy. Saudara harus lihat pengorbanan Yesus itu butuh namanya sebuah penderitaan, saudara. Betul ya? Kalau kita mau menggenapi kitab suci, kita harus menderita, saudara. Betul ya? Karena gini, saudara. Paulus pernah berkata begini, penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, saudara. Lu saya belajar, saudara. Ketika saya namanya masuk di dalam sebuah kota yang bernama Jombang ini, saya alami, saudara. Ketika saya memutuskan namanya mengikut Tuhan, ternyata ya begini, saudara. Kami di waktu itu sudah minus, terus nggak punya apa-apa yang bisa diandalkan. Ya jadi cuman hidup itu ya cuman berdoa, hidup cuman berjalan dengan apa adanya, tidak terlalu namanya bisa kepingin ini, kepingin itu. Loh karena dulu kalau saya kerja, saudara. Ketika saya di Jombang, nggak ada kerjaan, saudara. Terus terang, orang yang biasanya kerja sama tidak bekerja itu beda, saudara.
Orang yang biasa megang uang, terus tidak megang uang, itu beda, saudara. Betul ya? Orang yang biasanya keliling-keliling di jalan-jalan, terus cuman hanya bisa berdoa, itu penderitaan loh, saudara. Nggak mudah loh, saudara. Melewati masa-masa itu, saudara. Tetapi saya belajar menikmati namanya sebuah proses, saudara. Di mana proses itu memurnikan kita untuk kita ini bisa menyangkal namanya kedagingan kita, saudara. Betul ya? Sebenarnya mau berontak, saudara. Tapi ingat, ketika kita menerima Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saya jalani, saudara. Karena orang yang mengambil sebuah keputusan yang tepat, dia akan melihat satu, cahaya Tuhan itu akan ada dalam hidupnya, saudara. Saya percaya bahwa ketika kita memilih satu pribadi Yesus, Tuhan kuatkan, saudara. Tuhan mampukan untuk namanya menjalani dalam sebuah penderitaan. Amin. Itu hal yang pertama. Bukan hanya menyangkal diri. Yang kedua, itu memikul salib, saudara. Salib kita berbeda-beda, betul ya? Salib saya sama Bu Sri beda. Salib saya sama Bu Feni beda. Salib saya sama Bu Gembala beda, saudara. Kadang-kadang orang bertanya, lupaan kok bisa diberkati seperti itu? Kok bisa menikmati seperti itu? Tapi kan saya punya salib, saudara. Orang itu cuma bisa melihat namanya hasil doang. Betul ya? Tapi tidak pernah mengetahui salibnya seberapa besar yang dia harus pikul, saudara. Betul ya? Orang itu dapat berkat pasti ada satu alasan, saudara. Kalau tidak namanya mungkin kalau saya posisi saya memang kan saya punya ada kerinduan, saudara, memang buka pos PI itu, saudara. Itu memang berkatnya memang ada sebagian alokasinya di situ, saudara. Jadi memang kita ini dikaruniakan berbeda-beda, betul ya? Ada memang saya ini diberkati memang untuk namanya menjadi berkat bagi orang lain. Tergantung kapasitas namanya berkat kita sebenarnya, betul ya? Tetapi sini kita harus belajar bahwa namanya memikul salib itu tidak mudah, saudara. Butuh namanya kekuatan, butuh namanya ini, saudara. Betul ya? Tulang ini loh, saudara. Punggung ini, saudara. Kuat nggak, saudara? Orang kalau nggak kuat, saudara, padahal Yesus pernah berkata, pikulah kuk yang ada padaku. Betul. Belajarlah padaku. Karena aku ini lemah, lembut. Betul. Dan aku akan memberikan kelegaan. Kalau kita tahu bahwa ketika kita ini memikul salib Yesus, saudara, ada Yesus, saya percaya kita dimampukan, saudara. Amin. Karena banyak orang hari-hari ini ketika namanya memikul salib nggak mau, saudara. Mintanya itu kemuliaan, selalu kemuliaan. Ingat loh, saudara, tanpa salib tidak ada namanya kemuliaan, saudara. Betul ya? Jadi kita hari-hari ini belajar, saudara, ketika kita ini menyalibkan hidup kita, ketika kita ini mau berjalan dalam rancangan Tuhan, minta apa yang hari-hari ini kita rindukan atau kita inginkan dalam hidup ini untuk Tuhan itu memberikan namanya satu kekuatan, saudara. Saya lihat, saudara, orang hari-hari ini ketika dia memikul salib sudah nggak kuat, saudara. Hidup begini saja, apaan. Hidup hari-hari ini bukan nambah namanya baik, bukan nambah namanya mengalami perubahan, tetapi malah menjadi masalah, malah seringkali namanya banyak sebuah penderitaan dan sebagainya. Di situ kita mau belajar, saudara. Justru di dalam sebuah penderitaan seharusnya kita makin kuat, saudara. Ingat, saudara, ketika Petrus itu pertama kali dia berkata, menurutmu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Alkitab katakan di batu apa? Di ayat yang coba kita sebentar. Di ayat Matius 16,
ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18 dia berkata begini. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Wih, luar biasa, saudara. Kalau kita lihat pujian kepada namanya Petrus ini, saudara. Betul ya? Alkitab katakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita di menderita, saudara, saya percaya, saudara, kita makin lama makin kuat. Penderitaan itu tidak akan bisa menguasai kita kalau kita ini punya namanya salib Yesus, saudara. Betul ya? Salib yang di tengah, saudara. Bukan salib yang di pinggir kiri kanan, saudara. Itu penjahat, saudara. Jadi saudara harus ngerti yang di tengah ya, saudara ya. Di tengah di hati ini, saudara. Jangan yang di sebelah sini, saudara. Itu penjahat semua, saudara. Jadi saya belajar, saudara, bahwa di dalam sebuah penyalipan itu ada namanya sebuah kemuliaan, saudara. Amin. Jadi kalau kita menderita hari-hari ini, percayalah, pikul salib, saudara. Enak, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, yaitu mengikut Yesus. Artinya apa, saudara? Melakukan satu kebenaran hari-hari ini. Betul ya? Kondisi saat-saat hari ini kita butuh namanya melakukan namanya sebuah kebenaran. Orang kadang itu ngomong enak loh, saudara. Betul ya? Orang tuh, wah, pintar sekali berargumen. Pintar sekali namanya memberi nasihat. Pintar sekali namanya membeli namanya apa, ide-ide cemerlang. Tapi tanpa kita ini melakukan, tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Penting sekali dalam kehidupan kita ini untuk namanya mengikuti Yesus, yaitu mengikuti teladan apa yang Tuhan lakukan. Betul ya? Orang kadang-kadang disuruh namanya ke gereja, wah nggak mudah, saudara. Yesus pagi-pagi keluar. Ngikuti Yesus nggak gampang loh, saudara. Betul ya? Ngikuti Yesus itu banyak tantangannya loh, saudara. Betul loh, saudara. Tantangan pertama itu kalau saudara lihat, di sekeliling Yesus itu banyak orang, saudara. Untuk mencapai Yesus tidak mudah, betul ya? Tapi kita harus mengikuti Yesus untuk tetap namanya melakukan firman yang hari-hari ini, apa yang kita dapat. Rema kita kan beda-beda, saudara ya. Saya ini lagi posisi di rumah itu lagi dengeri satu khotbah hamba Tuhan, saudara. Saya lagi dalami, saudara. Iya, satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi dari khotbah-khotbah ini terus terang, saudara, saya betul-betul diberkati, saudara. Betul-betul merubah namanya konsep pola pikir saya, pola namanya pengenalan saya. Ketika kita tahu, saudara, kita benar-benar mengikuti Yesus, saudara. Itu Tuhan janjikan hidup kita berbeda, saudara. Sampai kadang-kadang nggak masuk akal tentang namanya percaya, saudara. Loh iya, hamba-hamba Tuhan itu bisa namanya yang saya dengar itu satu khotbah hamba Tuhan itu begitu dipakai luar biasa, saudara. Posisinya cuman percaya saja dan melakukan satu kebenaran. Saya belajar untuk namanya dekat dengan Tuhan. Loh siapa sih yang nggak kepingin dekat dengan Tuhan, saudara? Kepingin dengar namanya, suaranya. Kepingin apa yang harus saya lakukan hari-hari ini. Kepingin nggak kita, saudara? Oh, pasti kepingin satu kerinduan, saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau melakukan perkara apa? Terus saya belajar, saudara, dalami namanya Alkitab ini. Supaya kita ini betul-betul apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita di saat hari-hari ini. Tuhan kepingin apa sebenarnya? Di saat namanya polemik COVID-19 ini. Semua serba lock semua loh, saudara. Semua serba mengalami hal yang sama, saudara.
Semua serba mengalami namanya penderitaan dan ketakutan yang sama. Betul ya? Tetapi saya belajar begini, saudara. Ketika kita mengikuti Yesus, jangan pernah ada satu keraguan. Itu tok, saudara. Kalau kita ragu, saudara, nggak akan dapat apa-apa. Yakobus katakan seperti itu. Tetapi kalau kita percaya, Tuhan itu nggak mungkin nunjukkan jalan yang tidak baik. Betul ya? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 10, Yesus itu sebagai pintu, betul ya? Yesus itu menunjukkan satu, yaitu jalan kehidupan. Jadi kalau engkau hari-hari ini ingin mendapatkan kehidupan, ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan ketahanan, ikuti Yesus, saudara. Nggak ada yang lain, saudara. Karena di situ kita bisa belajar. Dan ayat terakhir, saudara. Coba kita buka di dalam Lukas 6, ayat yang ke-40, saudara. Yesus pernah berkata begini, saudara. Kalau saudara buka di dalam Matius. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Coba kita buka. Itu di dalam Matius 5 ayat yang terakhir. Tetapi saya mau buka di dalam Lukas 6 ayat yang ke-40. Coba saudara perhatikan. Dia berkata begini di Lukas 6 ayat yang ke-40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan apa? Gurunya, saudara. Jadi pelajaran kita ini harus mengikuti Alkitab, baru sama, baru sempurna, betul ya? Tapi kalau kita tidak mau mengikuti pelajarannya, jangan harap saudara mau pintar, saudara. Goblok iya, saudara. Jadi saya berdoa, saudara, kita harus mengikuti Yesus dengan setia. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala. Puji Tuhan. Saya menyimak dari Matius 16 ya. Jadi kita baca 16, kita melihat bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, dia harus punya ketaatan. Apa ketaatannya? Ya tadi, menyangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Betul? Menyangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Saya percaya bahwa kalau kita mengikut Yesus, harus meninggalkan sifat-sifat duniawi. Itu yang penting, kita harus hidup baru. Hidup sama seperti Kristus. Puji Tuhan. Saya percaya dan kami percaya dan yakin semua bisa taat. Karena apa? Kalau kita mau, kita kerjasama dengan Roh Kudus yang memimpin kita. Karena Tuhan berjanji setiap orang bisa karena diberi penolong. Penolongnya ialah Roh Kudus. Bahkan bukan hanya penolong, dia menghibur kita, memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Mari kita sungguh-sungguh percaya, asal kita taat kepada Tuhan, pasti kita bisa melakukan firman Tuhan. Ketaatan dengan menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Bukan kadang-kadang, tapi setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Ya la bala 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 bala. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami ketaatan, kesetiaan, kejujuran untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya selama kami hidup di dalam dunia ini, kalau kami memikirkan kekekalan, memikirkan yang kekal, pasti kita
mampu Tuhan bersamamu Roh Kudus yang memimpin dari kebenaran kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin Tuhan memberkati kita semua yang mau sungguh-sungguh diperbarui karakternya menjadi sama seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita menuju kepada kekekalan dan kita mau diproses menurut kehendak Allah. Sama-sama saya katakan, amin.